Coba deh pikirin sejenak. Di balik sebatang coklat yang sering kita nikmati, ternyata ada sebuah teka-teki yang cukup rumit. Hari ini, kita bakal coba memecahkan sebuah misteri yang menarik banget. Sebuah kisah tentang para petani yang menanam lebih banyak pohon kakao, tapi anehnya, kok nggak menghasilkan lebih banyak coklat ya? Kita kan seringnya tinggal makan aja ya. Tapi di balik setiap gigitan coklat itu, ada sebuah ekosistem yang luar biasa kompleks. Dan saat ini, ekosistem itu lagi menyembunyikan sebuah misteri yang jujur aja bikin para ahli garuk-garuk kepala. Oke, kita langsung terjun ke kasusnya. Anggap aja tempat kejadian perkaranya itu ada di perkebunan-perkebunan kakao di Kolombia. Nah, sebagai salah satu negara produsen kakao paling penting di dunia, para ilmuwan dan petani di sana tuh lagi pusing tujuh keliling gara-gara satu masalah besar ini. Nah, ini dia inti dari misterinya. Coba lihat data ini. Antara tahun 2019 sampai 2023, lahan yang dipakai buat nanam kakao di Kolombia itu melonjak sampai 62%. Gila kan? Itu ekspansi yang masif banget. Tapi anehnya, aneh banget, produksi nasional mereka sama sekali nggak naik. Datar aja gitu. Jadi pertanyaannya, kemana perginya semua potensi kakao itu? Dan ini dia angka kuncinya, 314 kg per hektar. Cuma segitu rata-rata hasil panen kakao di Kolombia. Biar ada gambaran, angka ini tuh kurang dari setengahnya hasil panen negara tetangga kayak Ekuador. Jadi, walaupun lahannya makin luas, hasil panen per pohonnya malah anjlok. Jelas ada yang nggak beres di sini. Oke, mari kita mulai investigasi kita. Tersangka pertama dan paling umum dalam masalah pertanian apapun, pastinya hama. Dan senjata yang paling sering dipakai buat melawannya ya pestisida. Logikanya kan gitu ya, ada hama, semprot pestisida, hama mati, tanaman aman, masuk akal kan? Tapi ternyata, data dari penelitian di Kolombia ini ngasih lihat sesuatu yang sama sekali di luar dugaan. Dan disinilah kita nemuin plot twist pertama yang aneh banget. Para peneliti menemukan kalau kebun yang pakai lebih banyak pestisida, ternyata bukannya punya lebih sedikit hama, malah sebaliknya. Jumlah hama pemakan daun di sana justru hampir 2 kali lipat lebih banyak. Loh, kok bisa? Nah, data ini nunjukin buktinya dengan jelas. Kebun yang pestisidanya tinggi, itu rata-rata punya 62 hama per sampel. Bandingkan sama kebun yang pestisidanya rendah, cuma 32. Itu peningkatannya sampai 93%. Kelihatannya, pestisida ini malah jadi bumerang. Dia bukan cuma bunuh hama, tapi juga bunuh predator alami yang seharusnya jadi polisi di kebun itu. Oke, jadi pestisida jelas bukan jawaban yang kita cari. Sekarang, mari kita beralih ke tersangka berikutnya dalam penyelidikan kita, pohon peneduh. Menanam kakao di bawah naungan pohon-pohon lain itu kan biasanya dianggap praktek yang bagus ya. Sangat eco-friendly karena meniru lingkungan hutan alami. Tapi, seperti yang bakal kita lihat, ternyata sesuatu yang baik kalau kebanyakan juga bisa jadi masalah. Nah, ini dia masalahnya. Studi ini nemuin kalau naungannya jadi terlalu lebat, lebih dari 70%, itu malah menciptakan lingkungan yang lembab dan gelap. Kondisi kayak gini tuh sempurna banget, tapi bukan buat kakao, melainkan buat jamur dan penyakit. Faktanya, penyakit kayak busuk buah hitam itu kasusnya meningkat hampir 3 kali lipat di area yang terlalu teduh. Sejauh ini kita udah lihat apa yang terjadi di dalam kebun. Sekarang, coba kita sedikit zoom out, perluas pandangan kita. Kita lihat gimana lingkungan di sekitar kebun itu ternyata juga punya peran penting. Para peneliti menemukan petunjuk penting di tanah kebun itu sendiri. Ternyata, membiarkan lapisan serasa daun di tanah itu bagus karena bisa bantu menekan penyakit. Tapi, membiarkan kulit buah kakao sisa panen membusuk di tanah, wah itu bencana. Itu sama aja kayak bikin hotel bintang 5 buat patogen dan efektif menggandakan tingkat penyakit. Ternyata, kebersihan kebun itu krusial banget. Sebelum kita ungkap petunjuk besar berikutnya, kita samain persepsi dulu ya soal istilah kunci ini. Keanekaragaman landscape. Intinya sih, ini tuh soal seberapa beragam lingkungan di sekitar sebuah kebun. Apakah kebun itu dikelilingi kebun sejenis lainnya, atau dikelilingi campuran hutan, sungai, dan habitat-habitat lain? Dan inilah hasilnya. Kebun-kebun yang ada di landscape yang lebih beragam ternyata punya hama pemakan daun 63,5% lebih sedikit. Ini penurunan yang drastis banget. Artinya apa? Artinya hutan dan habitat alami di sekitar kebun itu ngasih layanan pengendalian hama gratis dengan jadi rumah buat para predator alami. Keren kan? Baik, kita sudah kumpulkan semua petunjuknya. Pestisida yang jadi bumerang,
naungan yang kebablasan, pentingnya kebersihan kebun, dan kekuatan lanskap di sekitarnya. Sekarang, waktunya kita satukan semua kepingan puzzle ini. Setelah mempertimbangkan semua petunjuk ini, para peneliti akhirnya bisa menunjuk hidung 2 biang keladi utama yang menyebabkan hasil panen anjlok. Siapa aja mereka? Biang keladi nomor 1, kerusakan daun. Jadi waktu hama makanin daun, mereka itu sebenarnya lagi mengurangi kemampuan pohon buat masak alias fotosintesis. Studi ini menemukan kalau kerusakan daun yang parah itu bisa memangkas potensi hasil panen sampai 51%. Dan biang keladi nomor 2 yang bahkan lebih parah lagi, kerusakan buah langsung oleh hama. Nah, kalau hama udah nyerang buah kakaonya, kerugiannya jadi masif banget. Bisa nurunin potensi panen sampai 61%. Ini pukulan telak buat produktivitas petani. Jadi, inilah kesimpulan dari misteri kita. Nggak ada satu penjahat tunggal. Masalahnya bukan cuma soal pestisida atau cuma soal naungan. Masalah utamanya adalah keseluruhan sistem yang nggak seimbang. Di mana satu solusi sederhana yang kita pikir benar justru malah menciptakan masalah baru yang lebih besar. Terus gimana cara beneringnya? Nah, studi ini ngasih kita resep lengkapnya. Bukan satu solusi instan, tapi sebuah strategi utuh. Mulai dari pakai pestisida dengan lebih cerdas, atur naungan biar pas, jaga kebersihan kebun, dan yang paling penting, lestarikan keanekaragaman alam di sekitarnya. Dan ini ninggalin kita dengan satu pemikiran akhir yang kayaknya penting banget. Mungkin kunci untuk kakao yang berkelanjutan dan produktif, dan tentunya coklat yang lebih enak buat kita semua, itu nggak cuma ada di cara kita bertani, tapi juga di cara kita melindungi dan menghargai ekosistem yang lebih luas tempat pertanian itu berada.